3, 2, 1. Berikut ini adalah line up dari kelompok KKN. Pemateri 1 atas nama Muhammad Ridho Al-Fariji dengan nomor induk mahasiswa 123105025. Selanjutnya, pemateri 2 atas nama Bima Pradanata dengan nomor induk mahasiswa 123109009. Selanjutnya, pemateri 3 atas nama Muhammad Rio Jundiki dengan nomor induk mahasiswa 123108007. Selanjutnya, pemateri 4 atas nama Irwan Syahputra dengan nomor induk mahasiswa 123105031. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara, Fakultas Komputer, kelompok KKN atau Keluh Kesah Nugas, semester 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Sistem Operasi dengan dosen pengampu, Bapak Furqan Khalimi, BIT, MSc IT. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam mengerjakan tugas dengan judul makalah Instalasi Windows 10. Windows 10 adalah sistem operasi komputer pribadi yang dikembangkan oleh Microsoft sebagai bagian dari keluarga sistem operasi. Windows NT dirilis pada 29 Juli 2015. Masalah umum yang dihadapi selama instalasi Windows 10. Masalah umum yang dihadapi selama instalasi Windows 10 pada MAC adalah kebutuhan untuk memperbarui perangkat lunak, memeriksa pengaturan scoreboard, dan memastikan bahwa MAC memiliki ruang penyimpanan yang cukup untuk menginstalasi Windows. Persyaratan perangkat keras untuk menginstal Windows 10. Yang pertama, prosesor. Prosesor harus 1 GHz atau lebih cepat. Yang kedua, RAM. RAM minimal 1 GB untuk versi 32 byte atau 2 GB untuk versi 64 byte. Yang ketiga, penyimpanan. Penyimpanan minimal 16 GB untuk versi 32 byte atau 20 GB untuk versi 64 byte. Yang keempat, kartu grafis. Kartu grafis harus DirectX 9 atau lebih. Yang kelima, resolusi minimal 800x600. Langkah-langkah yang terlibat dalam menginstal Windows 10. Yang pertama, pastikan Anda memiliki ruang yang cukup agar tidak terjadi kesalahan. Yang kedua, jalankan Windows dan update beberapa kali. Yang ketiga, periksa driver pihak ketiga dan unduh pembaharuan. Yang keempat, cabut perangkat keras tambahan. Yang kelima, periksa manajer perangkat agar tidak terjadi kesalahan. Sekian. Berikut ini adalah tahap instalasi Windows 10. Pertama-tama kita harus membuat bootable flash disk, terlebih dahulu menggunakan aplikasi Rufus. Alasannya, agar memungkinkan instalasi sistem operasi atau perangkat lunak dengan cepat dan mudah dari flash disk tersebut ke komputer lain tanpa perlu menginstal dari CD, DVD, atau perangkat lainnya. Pertama-tama, pasang dulu flash disk ke perangkat komputer kita. Selanjutnya, buka aplikasi Rufus. Jika kalian belum punya, kalian bisa mendownload aplikasinya terlebih dahulu secara gratis. Dan jika sudah terdownload, langsung saja buka aplikasinya. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah,
Di sini, pilih NTFS pada pilihan File System. Jika sistem operasinya Linux, maka menggunakan tipe FAT32. Selanjutnya, pada bagian Create a Bootable Disk Using, pilih ISO Image. Selanjutnya, pada bagian Browse File atau yang ditandai dengan tanda panah warna merah, kita pilih atau kita cari file ISO Windows 10 yang telah kamu download. Selanjutnya klik tombol Start dan tunggu sampai selesai. Kalau sudah, tutup aplikasi Rufusnya dan jangan cabut dulu flash disknya. Selanjutnya kita memasuki setting BIOS. Restart komputermu dan segera tekan tombol F2 atau Del saat komputermu mulai booting untuk memasuki BIOS. Setiap merek komputer mempunyai cara yang berbeda-beda untuk memasuki BIOS. Jika berhasil memasuki BIOS, kemudian cari menu boot dan pilih boot option atau boot priorities dan atur menjadi removable device atau biasanya tertulis merek flash diskmu. Simpan pengaturan dengan menekan F10 lalu klik yes. Komputermu akan otomatis restart sendiri. Kalau setelah restart muncul logo Windows 10, berarti sudah mulai nih proses yang lebih seriusnya. Proses instalasi pertama adalah melakukan pengaturan bahasa, zona waktu, dan layout keyboard. Pilih bahasa Indonesia untuk memudahkan melakukan instalasi, atau bisa memilih bahasa default, yaitu bahasa Inggris ataupun bahasa lainnya yang kamu bisa dan kamu suka. Selanjutnya, pilih zona waktu sesuai dengan negara tempat tinggalmu. Karena kita tinggal di Indonesia, maka pilihlah zona waktu Jakarta, ataupun Bangkok, ataupun Hanoi. Setelah itu, pilih layout keyboard. Secara global menggunakan layout keyboard US. Jika sudah, tekan Next. Akan muncul tombol Install Now. Tekan saja langsung. Nah, selanjutnya kamu diminta untuk memasukkan produk key untuk mengaktifasi Windows. Jika kamu memilikinya, isikan dulu produk key kamu. Namun jika tidak, cukup pilih tombol skip yang ada di samping tombol next. Setelah itu, pada tahap berikutnya, kita akan disuruh memilih jenis Windows yang ingin diinstal, seperti Home, Mobile, Pro, dan Enterprise. Pilih saja yang Enterprise, lalu klik Next. Jika sudah, berikutnya akan tampil License of Agreement. Nah, itu adalah persyaratan yang ditulis Microsoft, apa saja yang menjadi hak dan kewajiban kita sebagai user. Nah, selanjutnya adalah tahap Windows Setup, Upgrade or Custom. Nah, di sini kita pilih Custom untuk melakukan fresh instalasi. Kalau pilih Upgrade, kamu akan dihadapkan dengan metode instalasi upgrade yang merupakan cara install Windows 10 dengan metode berbeda. Setelah itu, kita akan berada pada tahap partisi hard disk. Nah, pada tahap ini, kamu harus berhati-hati, jangan sampai salah format atau bisa-bisa data pentingmu di partisi D lenyap tanpa bekas. Di sini, kita pilih Drive C, tekan tombol format, lalu klik Yes. Namun jika laptopmu masih baru, kamu bisa mempartisi hard diskmu cukup buat menjadi 2 partisi C dan D. Kapasitasnya menyesuaikan kapasitas hard disk. Nah, selanjutnya pada bagian ini akan muncul proses pengkopian file sistem dari media instalasi ke hard disk. Biasanya memakan waktu cukup lama, sekitar setengah jam. Kadang juga bisa lebih cepat atau juga bisa lebih lama, tergantung spesifikasi laptopnya. Jika proses instalasi sudah selesai, komputermu akan otomatis restart. Pada saat mati, usahakan flash disk instalasi dicabut sebelum komputer menyala lagi. Karena kalau tidak dicabut, proses instalasi bisa diulang lagi dari awal. Nah, selanjutnya di bagian ini, pihak Microsoft akan menagih product key lagi. Jika kamu punya product key, kamu bisa isikan lagi, namun jika tidak, kamu bisa skip aja kayak yang tadi. Tapi kali ini tombolnya berbeda. Di sini tombolnya tertulis Do This Later. Maka klik saja Do This Later.
Nah, selanjutnya pada tahap ini, pihak Microsoft lebih kepo lagi. Kamu akan ditanya, siapa yang memiliki komputer ini? Jawab aja, Ionit. Klik saja tombol Ionit. Kemudian, pada tahap berikutnya, dihadapkan dengan form login akun Microsoft. Pilih skip this step. Untuk melewatinya, hal ini bisa kamu lakukan nanti kalau sudah selesai semuanya. Selanjutnya adalah buat akun Windows. Kamu wajib membuat akun untuk memasuki Windows. Isi saja sesuai nama kamu. Kamu bisa memberi password untuk memasuki Windows. Jika tidak mau pakai password, cukup kosongkan saja lalu klik next. Nah, jika muncul tulisan seperti ini atau this won't take long, artinya tunggu proses setting otomatis dari Windows sampai masuk desktop yang akan menandakan proses instalasi sudah selesai. Nah, ketika tampilannya sudah seperti ini, maka ini menunjukkan instalasi Windows 10 telah berhasil. Dari sini kamu sudah bisa melakukan instalasi driver dan aplikasi tambahan yang kamu perlukan, seperti antivirus, browser, Office, musik player, atau video player. Sekian. Cara memecahkan masalah kesalahan instalasi. Untuk memecahkan masalah kesalahan instalasi Windows, Anda dapat mencoba beberapa langkah memecahkan masalah umum. Beberapa langkah yang dapat Anda coba termasuk memeriksa koneksi internet, memastikan komputer memenuhi persyaratan minimum untuk instalasi, menggunakan alat pemecahan masalah resmi dari Microsoft dan mengekstrak kembali file.